Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailil Iza dari kelas PIPSB nomor NIM 181301444. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Pasai, Malaka, dan Brunei juga tidak terpisahkan dari Filipina Selatan. Menurut Hikayat Sulu, Mubalek yang pertama kali datang ke wilayah ini adalah Syekh Karim Makdum. Ia tiba di Kepulauan Sulu dan Jolo pada tahun 1380 Masehi. Setelah itu banyak pedagang dan ulama yang mengikuti jejak Syekh Makdum. Mereka berdiam di sana dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Filipina juga pernah menjadi bagian dari Kesultanan Brunei pada abad ke-15. Islam di tempat ini semakin kuat berkat kedatangan pedagang Muslim dari Jolo, Mindanao, Malaysia, dan Indonesia. Proses Islamisasi di Asia Tenggara ada 6, yaitu saluran perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 membuat pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau raja dan anak adipati, karena raja, adipati, atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Dengan tasawuf, Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama dan kiai-kiai. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan oleh para Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang selanjutnya yaitu saluran politik. Pengaruh politik sangat membantu untuk menyebarnya Islam dengan sangat cepat. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita bisa tahu perkembangan Islam di Asia Tenggara, bisa menumbuhkan rasa tekad untuk menyebarkan ajaran Islam yang lebih luas, dan meneladani sikap-sikap ulama yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Dan kita tidak perlu mengambil keputusan dengan cara yang dengan kekerasan atau apa. Kita bisa menjalankannya dengan damai dan lebih semangat lagi dalam beribadah. Hikmah yang bisa kita ambil dari para ulama yaitu mengajarkan sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara dari ancaman luar maupun dalam negeri. Yang kedua yaitu menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktekkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan umat dan masyarakat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari para ulama yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara yaitu kita tidak perlu adanya kekerasan dalam menyebarkan agama Islam. Cukup dengan jalan perdamaian dan kesabaran kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yaitu
kita tidak perlu dengan kekerasan atau perkelahian untuk menyebarkan agama Islam. Tokoh yang saya kagumi adalah yaitu Sunan Kalijaga, karena pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Sunan Kalijaga adalah cara berdakwahnya. Beliau tidak langsung menyerang pendirian orang yang baru mengenal Islam, tapi membawa dan merangkulnya secara pelan-pelan untuk masuk Islam. Banyak sekali ilmu yang dapat diambil dari Sunan Kalijaga ini. Salah satunya adalah toleransi terhadap budaya seperti wayang, gamelan, serta seni tembang suluk. Menurut beliau, agar Islam dapat masuk dalam hati seseorang adalah dengan memberikan pahaman yang tidak bertentangan dengan pendirian. Baru ketika sudah mulai memahami Islam diberikan lagi batasan-batasan, dan selanjutnya sampai dia bisa menerima Islam secara menyeluruh. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, dan kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.